Crowdfunding, inovasi pendanaan di era digital. Pernahkah kamu mendanai proyek hanya lewat klik di internet? Terdapat 3 unsur dalam crowdfunding, yaitu kerumunan, uang, dan internet. Jadi, crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dari sekelompok besar orang atau crowd melalui platform online untuk membiayai proyek, produk, bisnis, atau tujuan sosial tertentu. Istilah ini berasal dari kata crowd atau kerumunan dan funding atau pendanaan. Pendanaan ini biasanya dilakukan secara sukarela dalam jumlah kecil oleh banyak individu. Terdapat 4 jenis crowdfunding. Yang pertama, reward based, yang kedua, donation based, yang ketiga, equity based, dan yang keempat, lending based. Mari kita ulas pada jenis yang pertama, yaitu reward based. Pada jenis ini, pendukung memberikan dana dengan imbalan non-finansial seperti produk, merchandise, atau akses eksklusif. Jenis yang kedua yaitu donation based. Pendukung memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan. Umumnya untuk kegiatan sosial, amal, bencana, atau misi kemanusiaan. Jenis yang ketiga adalah equity based. Pendukung memberikan dana dan mendapatkan saham atau kepemilikan dalam bisnis atau startup. Jenis yang terakhir adalah lending based, yaitu pendukung meminjamkan uang kepada individu atau bisnis dengan harapan akan dibayar kembali dengan bunga. Selanjutnya terdapat 5 cara kerja crowdfunding. Pada tahap pertama yaitu pembuatan kampanye, selanjutnya promosi kampanye, selanjutnya pengumpulan dana, selanjutnya target tercapai atau tidak, dan yang terakhir implementasi proyek. Terdapat masing-masing 3 crowdfunding populer pada taraf nasional dan internasional yang bisa kalian lihat pada tampilan ini. Mari kita ulas 4 kelebihan crowdfunding. Yang pertama, mendukung ide-ide kreatif dan inovatif yang tidak didanai oleh lembaga konvensional. Yang kedua, menciptakan komunitas yang mendukung proyek sejak awal. Yang ketiga, menjadi sarana untuk menguji ketertarikan pasar sebelum produk dirilis. Serta yang keempat, memberikan alternatif pendanaan selain pinjaman atau investor besar. Selanjutnya mari kita bahas 4 kekurangan crowdfunding. Yang pertama, crowdfunding tidak selalu berhasil, yaitu banyak kampanye gagal mencapai target. Yang kedua, keberhasilan sangat bergantung pada pemasaran dan jejaring, jadi perlu promosi yang intensif. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan menjadi penyebab risiko penipuan atau proyek yang tidak selesai. Dan yang terakhir, terdapat biaya platform yang mengacu pada beberapa platform memotong komisi dari dana terkumpul. Dampak ekonomi pada crowdfunding. Pertama, mendorong kewirausahaan. Crowdfunding memungkinkan wirausahawan dan startup mengakses modal awal, mempercepat lahirnya bisnis baru. Yang kedua, peningkatan inklusi keuangan, yaitu membuka akses pendanaan bagi pelaku UMKM, individu kreatif atau komunitas yang tidak terjangkau bank. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Proyek yang berhasil cenderung berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan digital, yaitu masyarakat menjadi lebih akrab dengan transaksi digital dan konsep investasi atau donasi online. Dan yang terakhir, menumbuhkan inovasi sosial, yaitu proyek sosial dan kemanusiaan dapat berkembang melalui partisipasi publik secara luas. Mau rutin donasi tapi bingung kemana? Ke kita bisa aja. Mulai dari Rp1.000, kamu bisa pilih banyak banget pilihan untuk berbagi. Bisa baca kisah lengkap mereka, lihat perkembangan donasi secara transparan, dan pantau kabar terbaru dari orang yang kamu bantu. Dan yang paling membahagiakan, kamu bisa melihat dampak langsung dari donasi kamu. Yuk download aplikasi Kita Bisa sekarang. Kita bisa. Mau bantu siapa hari ini? Crowdfunding, solusi pendanaan kreatif, inklusif, dan digital.